Saudara, saya kasih kesaksian dikit, ini hari Natal. Tadi pagi saya bangun, biasa saya bangun tuh, saya hidupin lagu rohani, nyanyi saudara. Dan biasanya kami punya waktu minum air banyak dan saya turun sarapan, istri saya sarapan, saya makan roti, minum teh tarik. Lalu nggak biasa-biasanya lagi makan, tiba-tiba saya terharu mengingat kebaikan Tuhan. Aduh, ini udah hari Natal, di penghujung tahun, ingat Tuhan baik banget ya, gitu loh. Tiba-tiba saya bilang sama istri saya lagi nyuap saudara. Saya bilang, Mami kita doa yuk. Lagi nyuap dia, kita doa yuk bersyukur sama Tuhan. Lalu kami berdoa banyak tentang kebaikan Tuhan, kami coba renungkan kasih Tuhan dalam hidup kami, keluarga, buat gerejanya. Kami berdoa terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Sebentar lagi berakhir, 1 minggu lagi, dan saya percaya kita semua bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang bersyukur tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Ya, tadi Pak Abed juga saya tersentuh dengan perkataan Pak Abed. Sepanjang tahun ini ada banyak pergumulan, ya, kita lewatin gunung, lembah, semua kita jalanin. Dan kalau kita bisa lewati hari-hari sampai hari ini, saya percaya karena Tuhan menyertai kita. Amin. Ya, dan biarlah sepanjang hari-hari ke depan kita mengerti rencana Tuhan yang indah. Kita percaya janji-janji Tuhan, penyertaannya bagi kita anak-anaknya. Nah, saudara, hari Natal yang spesial ini kita akan masuk untuk dengar pesan Tuhan yang spesial di hari Natal sesuai dengan tema dari Gereja Pusat. Tema dari Pak Niko, gembala pembina kita, yaitu carilah dan pikirkanlah perkara yang di atas. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya? Ya, ini tema dari Gereja Pusat kita. Cari dan pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, pesan Tuhan ini disampaikan buat kita semua, saudara dan saya pagi ini, dan seluruh jemaat gereja di bawah pembinaan Pak Niko. Tujuannya untuk mengajarkan kita dan mengingatkan kita untuk selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi atau yang di bawah. Supaya kita mengerti bahwa kehidupan kekal di sorga itu jauh lebih bernilai dari hal-hal dibandingkan dari hal-hal yang ada di bumi yang sementara ini. Saya ulangi, supaya kita mengerti bahwa hal-hal yang di atas, yaitu tentang hidup kekal di surga, jauh lebih bernilai, katakan jauh lebih bernilai, daripada hal-hal yang sementara di bumi ini, saudara. Nah, itulah tujuannya ini disampaikan di penghujung tahun 2024 dan memasuki awal tahun 2025, supaya hari-hari ke depan kita nggak salah fokus dalam hidup ini. Karena salah fokus itu akan sangat mempengaruhi jalannya kehidupan kita. Perhatikan saya pesan Tuhan. Salah fokus kehidupan mempengaruhi jalannya kehidupan kita, saudara. Saya kasih contoh ya, kalau saya dari Batam Center ke Aviari, saya nggak lewat Panbil, nggak lewat jalan di SP sini, saudara. Kenapa? Karena jalannya sedikit macet, saudara. Macet. Saya lewat Tiban, saudara, lewat Mata Kucing. Nah, jalanan Panbil, suasananya beda dengan jalanan di Tiban, Mata Kucing. Jalan Tiban, Mata Kucing itu banyak hutan, saudara. Jalanannya lebih cepat. Jadi walaupun jaraknya lebih jauh 2-3 kilo, tapi jarak tempuhnya lebih cepat. Nah, begitulah kira-kira gambaran dalam kehidupan ini. Kalau kita salah fokus, maka salah jalan dan salah kehidupannya. Tapi kalau fokusnya benar, jalannya benar, maka semuanya lancar. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita baca ayat yang mendasari apa yang mau kita sharingkan pagi ini, saudara. Dari Kolose pasal 3, ayat 1 sampai 4, sudah bisa baca di sana. Saya baca ayat 1, ayat 2 saudara, 3 saya, 4 saudara. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu
dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, saudara, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, maka kita akan disuruh melihat, belajar siapa yang menulis. Nah, kitab Perjanjian Baru itu kebanyakan ditulis oleh Rasul Paulus. Misalnya kitab Roma, itu adalah surat yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Demikian juga kitab Korintus, kitab Kolose, Filipi, itu adalah surat-surat Paulus yang dikirimkan kepada jemaat yang di Roma, di Korintus, di Filipi, di Kolose, saudara. Yang menulis Paulus, tapi pewahyuannya datang daripada Tuhan sendiri. Yang memberikan pewahyuan lalu ditulis Paulus menjadi pesan Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota-kota masing-masing. Nah, saudara, kitab Kolose ini juga ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose untuk meneguhkan iman mereka. Pertama, meneguhkan iman mereka. Mungkin ada imannya sedang goyang, bimbang dan ragu. Dan kemudian tidak hanya meneguhkan iman mereka, Paulus dalam tulisannya di Kolose juga mengajarkan agar jemaat di Kolose meninggalkan prinsip-prinsip duniawi yang salah yang selama ini mereka pegang dan lakukan. Jadi surat ini, pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat Kolose, tujuannya meneguhkan iman, dan kedua mengkoreksi, mengingatkan, mengajarkan supaya mereka meninggalkan prinsip-prinsip hidup, ya, cara-cara hidup yang salah yang selama ini mereka jalani. Nah, surat Kolose ini juga menjadi pesan buat kita hari ini di akhir zaman ini. Surat Kolose ini juga yang saya sampaikan kepada saudara merupakan pesan Tuhan bagi kita di hari Natal ini, pesan yang penting dalam mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang akan datang, saudara. Nasihat yang sama diberikan juga kepada kita semua, seperti jemaat Kolose diberikan kepada kita hari ini untuk meneguhkan iman kita dan mengkoreksi kita, mengingatkan, membawa kita kembali kepada prinsip yang benar yang Tuhan mau kita lakukan dalam menjalani hidup ini. Siap dituntun firman Tuhan? Amin. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara baca di sana, dikatakan kitab Kolose ini, di dalam kitab Kolose ini Paulus mengingatkan kita semua, saudara, bahwa melalui kebangkitan Kristus, ya, melalui kebangkitan Kristus kita semua telah memperoleh hidup yang baru. Katakan, aku sudah hidup baru loh, bilang gitu. Ya, melalui kebangkitan Kristus kita semua telah memperoleh hidup yang baru. Sehingga, saudara, kalau kita hidupnya baru di dalam Kristus, seharusnya nih, hidup kita ini berfokus pada prinsip dan tujuan hidup yang baru juga, saudara. Hidup saya dulu, contoh nih ya, sebelum umur 27. Saya Kristen KTP, saudara. Waktu saya belum lahir baru, yang ada di pikiran saya, yang saya jalani hidup saya adalah apa? Bagaimana saya bisa jadi kaya, dan bagaimana saya bisa menikmati kedagingan saya. Dulu gak pernah kepikiran melayani. Gak pernah kepikiran tentang Tuhan. Gak pernah kepikiran tentang bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Gak pernah. Ke gereja? Iya. Saya dari kecil ke gereja. Saudara jemaat sini udah tahu cerita tentang kehidupan saya sebelum lahir baru. Saya ke gereja. Tiap minggu ke gereja. Makan berdoa, mau tidur berdoa, saudara. Cuman gak baca firman aja. Pergi gereja, pulangnya ke toko, ajak istri makan, habis itu saya pura-pura ke toko, lalu saya pergi dugem, saudara. Saya pergi karaoke, saya makan obat, bawa cewek semua, kayak gitu aja. Dulu
saya Kristen yang belum lahir baru. Tapi waktu tahun 97, sejak saya lahir baru, saya memulai kehidupan yang baru. Prinsip-prinsip yang baru, tujuan hidup yang baru, fokus hidup yang baru. Fokusnya kepada Tuhan dan perintahnya, fokusnya kepada hal-hal yang bernilai kekekalan, prinsip-prinsip hidupnya berubah, tujuan hidup berubah. Prinsip hidupnya bagaimana saya hidup dalam kebenaran, saya mulai melayani, saya mulai memperhatikan orang lain, saya mulai berpikir bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang dimaksud hidup yang baru yang Tuhan mau. Nah saudara, kita semua, waktu kita percaya kepada Tuhan, kita ini mendapatkan hidup yang baru saudara. Dan seharusnya, katakan seharusnya kita yang sudah mendapatkan hidup yang baru yang diberikan oleh Tuhan melalui pengorbanan yang di kayu salib, dosa kita dihapuskan, masa lalu kita diampuni, kita ditebus, dibenarkan, dikuduskan, kita diangkat jadi anaknya. Seharusnya dengan hidup yang baru itu kita memiliki fokus yang baru yaitu Tuhan, yaitu firman-Nya, keinginannya, rencananya. Kemudian prinsip-prinsip hidup yang baru, dan kemudian tujuan hidup yang baru, saudara. Paulus menasihatkan ini kepada jemaat di jemaat di Kolose. Dan hari ini, di hari Natal, Tuhan kembali ingatkan kita, bahwa seharusnya saudara dan saya, yang sudah diberikan hidup yang baru, sekali lagi, memiliki fokus hidup yang baru, memiliki prinsip hidup yang baru dan tujuan hidup yang baru. Saudara, apa yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Kolose, itu dituliskannya juga kepada jemaat di Roma. Karena kitab Roma juga dituliskan oleh Paulus untuk jemaat di Roma. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5, saudara bisa baca di sini, ya. Paulus bilang begini, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian." Saudara bacakan sama-sama yang warnanya beda, 2, 3. "Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya." Saya seringkali membaptis. Saudara yang pernah dibaptis mungkin ingat kata-kata pengantar ketika saudara dibaptis. Kita ada di air, saudara, baptis itu dari kata asalnya baptiso, yaitu diselamkan, dicelupkan, saudara. Waktu seseorang mau dibaptis, dicelupkan sampai ketutup kepalanya, dibilang begini, "Hari ini oleh imanmu," misalnya Pak Abed ya, Abednego Sembiring, "aku membaptis engkau oleh imanmu. Engkau akan mati bersama dengan kematian Tuhan Yesus. Engkau akan dikuburkan dalam kematian bersama kematian Tuhan Yesus, bersama masa lalumu dan dosa-dosamu." Dicelupkan, saudara. Artinya manusia lama, kehidupan lamanya dikuburkan, lewat. Engkau akan dibangkitkan bersama kebangkitan Tuhan Yesus, menerima kehidupan yang baru, yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus yang akan menuntun engkau berjalan dalam kehendak-Nya. Nah, jadi saudara ini yang percaya dan sudah dibaptis, sebenarnya baptisan itu melambangkan kematian kita bersama kematian Tuhan Yesus, meninggalkan kehidupan yang lama dan bangkit bersama kebangkitan Tuhan Yesus untuk memperoleh hidup yang baru. Katakan hidup baru. Sekali lagi, seharusnya orang yang memperoleh hidup yang baru itu memiliki fokus yang baru, prinsip-prinsip yang baru, dan tujuan hidup yang baru, saudara. Nah, karena itu Tuhan ingatkan kita sekali lagi. Karena saya sendiri, saya sebagai gembala, melihat cukup banyak jemaat saya yang masih hidup dengan fokus yang lama, dengan cara hidup yang lama, dengan prinsip hidup yang lama,
dan mungkin juga dengan tujuan hidup yang lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga disampaikan firman hari ini akan menjadi titik awal, the starting point in the end of the year. Starting point, engkau berubah di hari-hari mendatang karena mendengar pesan ini. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jelas di ayat 1 dan 2 ini, saudara, Paulus mengingatkan bahwa jika kita telah menerima hidup yang baru, maka hidup kita harus berfokus kepada Kristus dan perkara-perkara surgawi. Bukan perkara-perkara duniawi, bukan. Bukan kepada perkara-perkara sementara yang di bumi ini. Serta kita harus mempunyai prinsip dan tujuan hidup yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen salah fokus, salah prinsip, salah tujuan hidup. Makanya kita lihat banyak orang Kristen. Nah, mungkin itu saudara di tempat ini. Saya tidak menghakimi, tapi saya sedang memberikan nasihat firman Tuhan. Makanya saya lihat juga banyak orang Kristen yang kehidupannya babak belur. Awut-awutan, kacau balau. Kenapa? Karena cara hidupnya cara hidup yang lama. Mari saudara, Tuhan sudah siapkan hidup yang baru. Kalau saudara ingat pesan Tuhan di hari Natal, Yesus juru selamat manusia. Sebagai juru selamat dia datang untuk 3 hal. Dia mau menebus dosa kita, menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kedua, dia mau memulihkan, dia mau menolong, dia mau memberkati kita. Dan yang ketiga, dia mau memberikan hidup yang baru. Itu yang Tuhan siapkan. Ini jalan yang Tuhan siapkan untuk kita lalui. Yang penuh dengan kebaikan, kemurahan, pertolongan. Ada jalan lain. Di situ banyak pergumulan. Tidak ada Tuhan di situ, kita babak belur. Tapi ternyata banyak orang Kristen tanpa sadar masih jalan di jalannya sendiri. Nah, hari ini semoga ini memberkati saudara dan saya. Amin. Ya, memberkati saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas melalui ayat 1 dan 2 ini Paulus mengingatkan bahwa kita yang menerima hidup baru harus berfokus kepada Kristus. Saya bacakan lagi. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Itulah maksudnya fokus kepada Kristus, perkara yang di atas. Di atas itu maksudnya Kristus ada. Ya, dituliskan di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, saudara. Ini pesan di hari Natal ini. Kita banyakkan mikirnya yang di bumi, saudara. Pergumulan kita, kesusahan kita, rintangan, yang dipikirin hutang, yang dipikirin duit, yang dipikir masalah-masalah. Semua yang susah, yang berat, yang menyesakkan, yang bikin kita tawar hati, fokusnya cuma ke sana. Padahal Tuhan mau kita berfokus kepada hal lain, yaitu perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang Allah inginkan, kita pikirkan. Amin. Nah, dalam Galatia pasal yang 19-20, ini surat Paulus juga. Jadi kalau kita baca setiap kitab yang ditulis Paulus, pengajarannya sama. Kok bisa? Karena yang memberikan pewahyuan cuma satu. Siapa? Ya Tuhan Yesus. Ya Allah sendiri melalui Roh Kudus memberikan pewahyuan. Sehingga prinsip kebenarannya sama walaupun suratnya berbeda, saudara. Amin. Nah, kalau kita baca di dalam Galatia pasal 2 ayat 19-20, ini firman Tuhan disampaikan melalui Paulus kepada jemaat di Galatia, dibilang begini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Saudara lihat, yang saya kasih warna berbeda, itu stressing point, poin pentingnya. Dia bilang begini, supaya aku hidup untuk Allah. Dulu orang Yahudi itu melakukan hukum Taurat, saudara. Sebelum Yesus datang, mereka melakukan hukum Taurat. Mereka melakukannya karena terpaksa. Mereka melakukannya karena kewajiban. Mereka melakukannya karena takut dihukum, saudara. Tapi waktu Yesus datang, hukum Taurat itu ditiadakan, digantikan dengan hukum kasih karunia.
Di mana kita melakukan firman Tuhan bukan karena terpaksa. Kita melakukan perintah Tuhan bukan karena kewajiban. Tapi kita melakukan firman Tuhan karena kita menyadari betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Dan kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan mentaati semua yang Tuhan inginkan. Yang mengerti bilang amin. Jadi hari-hari ini kita melakukan firman Tuhan bukan terpaksa atau kewajiban. Kita mengikuti Tuhan bukan terpaksa. Tapi kita mengikut dan melakukan firman Tuhan karena kita bersyukur kita ini diselamatkan, saudara. Kita menerima kasih anugerah Tuhan sehingga kita boleh membalasnya dengan mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Paulus menuliskan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Kita tidak lagi lakukan itu supaya aku hidup untuk Allah. Artinya dari hati yang paling dalam dengan kesadaran, dengan kerelaan kita melakukan firman-Nya untuk Dia. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus bilang begini, aku ini manusia lamaku sudah disalibkan bersama kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Aku mendapat hidup yang baru. Lalu dia jelaskan, namun aku hidup yang baru ini dihidupinya bukan berdasarkan apa yang dia mau lagi. Bukan berdasarkan prinsip-prinsip duniawi yang dia ambil sendiri. Bukan berdasarkan keinginannya. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dia sedang mengajarkan kita semua, kalau kita hidup baru dalam Kristus, di mana Kristus ada dalam hidup kita, hari-hari yang kita lakukan itu, ya, hari-hari yang kita lakukan, itu semua berdasarkan tuntunan dari Tuhan. Bukan berdasarkan keinginan daging kita, saudara. Yang mengerti bilang amin. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuh, dia sadar saudara, bahwa kalau dia bisa hidup, itu semua karena pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkan dia. Ini dia sadari, sehingga dia tidak hidup untuk dirinya sendiri lagi. Dia hidup dengan tadi fokus yang baru, dia hidup dengan prinsip yang baru, cara-cara yang baru, dan dia hidup dengan tujuan hidup yang baru. Nah inilah yang Tuhan mau kasih tahu kita di akhir tahun ini di hari Natal. Saudara semua sudah mendapatkan hidup yang baru di dalam Kristus. Dan biarlah kita menjalani hidup ini dengan juga sesuatu yang baru. Bukan dengan cara-cara lama, prinsip yang lama, tujuan hidup yang lama. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di ayat 4, itu adalah janji Tuhan. Dituliskan begini, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita melakukan atau menjalani hidup ini sesuai dengan firman-Nya, bukan hanya berdasarkan iman saja, kita mau taat, tapi karena kita juga punya pengharapan. Betul nggak? Saya melayani Tuhan karena saya bersyukur sama Tuhan untuk hidup yang diberkati, ditolong, diselamatkan. Itu dasarnya. Tapi saya juga punya pengharapan, saudara. Yaitu kalau nanti Yesus datang kedua kali jemput saya, Yesus menyatakan dirinya, saya juga ikut dalam kemuliaan Tuhan. Ikut memerintah bersama Tuhan. Saya ada dalam kerajaan surga bersama Tuhan. Itulah pengharapan sehingga saya menjalani hari-hari saya. Saya melayani Tuhan, saya mengikut Tuhan, saya mentaati Tuhan dengan satu pengharapan yang membuat saya bersemangat. Karena satu kali kelak, saya akan bersama-sama Tuhan dalam kemuliaannya. Amin. Nah, saya melihat begini. Maafkan, saya tidak sedang menghakimi Anda di hari Natal, bukan. Saya sedang menyampaikan pesan Tuhan. Karena pesan Tuhan itu begini, memberikan pengajaran supaya kita mengerti. Itu pesan Tuhan, itu firman.
Firman itu membangkitkan semangat. Firman menghibur. Firman meneguhkan yang bimbang ragu. Tapi firman juga mengkoreksi. Amin. Jadi saudara mesti terima. Kalau itu koreksi dan berubah. Jangan cuma terima tapi berubah. Saya sebagai seorang hamba Tuhan gembala. Saya masih lihat cukup banyak jemaat saya. Saudara. Yang hidupnya gak fokus sama Tuhan. Cuman minggu aja lah cari Tuhan. Fokusnya lebih banyak kepada hal-hal duniawi. Pengaruhnya banyak. Kalau kita hidup gak fokus sama Tuhan, mempengaruhi jalannya kehidupan, saudara. Mempengaruhi kehidupan kita sendiri. Dan yang pasti, orang yang gak fokus sama Tuhan, gak punya pengharapan, gak berharap sama Tuhan. Karena gak fokus sama Tuhan. Maaf ngomong ya, jangan marah ya. Tadi saya di belakang ketemu Bu Ira. Saya pas ke toilet. Ada kursi-kursi dipakai untuk tempat duduk. Saya bilang Bu Ira, jangan tersinggung. Maafkan saya sedang tidak menyindir Anda. Tapi supaya saudara bertobat. Saya bilang, rame ya. Sebelum saya panggil Bu Ira itu panggil nama. Rame ya? Iya Pak, kursinya kurang. Oh iya. Ini wajah-wajah lama nih yang kapal selam nimbul semua di hari Natal. Saya sedang mengingatkan saudara yang timbul tenggelam. Maafkan saya tidak sedang menyindir, menghakimi saudara. Tapi kalau saudara itu, mari berubah di tahun yang baru. Amin. Cari Tuhan itu, beribadah itu bukan hanya di hari Natal, tahun baru, Paskah. No. Alkitab berkata, carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Tuhan menunggu kita selalu. Amin. Hari Sabat harinya Tuhan. Tuhan menantikan kita di rumahnya, di gerejanya. Anak-anaknya kumpul semua, bersuka cita. Tuhan bertahta di atas pujian kita. Tuhan tersenyum kalau lihat kayak gini nih, rame datang bersuka cita. Tuhan senang. Makanya hari Minggu ke rumah Tuhan. Apapun keadaan saudara. Lagi bergumulkah, lagi sibukkah, ya, apapun, datang ke rumah Tuhan, ditunggu saudara. Amin. Itu menandakan saudara tidak lupa bahwa dia sumber kehidupan yang memberkati, memelihara. Hari Minggu bersyukur sama Tuhan. Amin. Ya, yang kapal selam, saya nggak suruh angkat tangan, rasa sendiri deh. Amin. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lanjut ya. Ayat 4 ini merupakan janji Tuhan. Pengharapan kita yang membuat kita bersemangat jalani hidup ini di tengah-tengah pergumulan. Kita punya pengharapan yang pasti. Kalau Yesus datang, kalau aku nanti dibawa Tuhan, dipanggil Tuhan melalui kematian atau waktu Tuhan datang, aku diangkat. Aku tinggalin semua ini. Aku akan bersama kemuliaan Tuhan di surga. Itu pengharapan membuat kita bersemangat jalani kehidupan ini, saudara. Nah, saudara baca sama-sama di sini. 2, 3. Orang yang menjadi ciptaan baru tidak lagi hidup menuruti keinginannya pribadi, melainkan hidup menuruti kehendak Tuhan. Setuju? Yang kencenglah bacanya. Semangat kayak Pak Gembala, khotbah semangat. 2, 3. Orang yang menjadi ciptaan baru tidak lagi hidup menuruti keinginan pribadi, melainkan hidup menuruti kehendak Tuhan. Amin, saudara. Itu ciri-ciri orang yang punya hidup baru, prinsip hidup baru, tujuan hidup baru, cara hidup yang baru. Saya sejak lahir baru, saudara, ini contoh, salah satu contoh aja. Istri saya saksinya. Hari Minggu, saya pasti harus ke gereja. Mau di Batam, di luar kota, saya harus ke gereja. Kenapa? Karena itulah ciri orang Kristen, cari Tuhan, saudara, bersyukur sama Tuhan. Jadi mulai hari ini saya berharap ke depan Jemaat Immanuel raminya kayak gini juga, nggak cuma Natal. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudara, kita akan membahas tema ini dibantu dengan beberapa pertanyaan. 3 pertanyaan, apa yang dimaksud dengan perkara-perkara yang di atas? Kemudian, mengapa kita harus mencari dan memikirkan perkara yang di atas?
Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam upaya mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini membantu saudara untuk mengerti alur dari sharing pagi ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perkara-perkara yang di atas? Saudara, yang dimaksud dengan perkara yang di atas itu ya ini. Pengenalan akan Tuhan secara pribadi, saudara. Ya, kita betul-betul mengenal Tuhan. Tuhan tuh dianggap dia ada di surga, di atas, saudara. Waktu kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, itu bicara tentang bagaimana kita mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan dari kata orang, saudara. Sering kan dengar satu ilustrasi, ada pengamen bilang, Tuhan itu hebat, katanya. Tuhan itu dahsyat, katanya. Tuhan itu ajaib, Tuhan baik, katanya. Pengamen bisa nyanyi begitu. Sekarang banyak pengamen-pengamen lagu rohani, tapi bukan Kristen, saudara. Cuma nyanyi aja. Gak pernah kenal dan gak pernah ngalami apa yang dia nyanyikan, saudara. Nah, Tuhan gak mau kita jadi Kristen seperti itu. Yang Tuhan mau kita menjadi Kristen yang mengenal Tuhan secara pribadi dan juga dikenal oleh Tuhan. Katakan amin. Mengenal dan dikenal Tuhan. Kenapa? Karena kita sering kumpul sama Tuhan, sering dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, orang luar juga kenal kok. Gak cuma kenal, tapi juga dikenal Tuhan. Katakan amin. Itu bicara perkara yang di atas. Kalau kita memikirkan perkara yang di atas, salah satunya, yaitu bagaimana kita mengenal Tuhan dengan benar secara pribadi, saudara. Kita ngalami Tuhan. Kita tahu Tuhan pribadinya. Kita tahu rencananya, kita tahu sifatnya Tuhan, kita tahu cara kerjanya Tuhan, kita tahu bagaimana besar kuasanya Tuhan, kasihnya bagi kita. Kita mengenal Dia, saudara. Dan pengenalan kita akan Tuhan, itu akan mempengaruhi bagaimana kita hidup, saudara. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan perkara yang di atas, yaitu perkara-perkara rohani atau surgawi. Perkara yang di atas yaitu perintah, ketetapan dan rencana Tuhan bagi kita. Apa yang dimaksud dengan perkara yang di atas? Yaitu segala sesuatu yang bernilai kekekalan, bukan yang sementara yang ada di bumi ini. Itu perkara yang di atas. Dan Tuhan mau kita selalu fokus akan hal itu, saudara. Kita fokus, ini yang penting ini. Dan waktu kita mengerti ini, sekali lagi saya bilang, kita akan menjalani kehidupan ini dengan cara yang berbeda. Pasti. Orang yang berfokus kepada perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi, perkara-perkara tentang mengenal Tuhan, perkara-perkara tentang perintah, ketetapan, dan rencana Tuhan, pasti hidupnya beda, saudara. Pasti hidupnya beda. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat yang kedua. Mengapa kita harus mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas? Jawaban yang pertama, karena perkara-perkara yang di atas memiliki nilai kekekalan yang jauh lebih berharga dari segala yang sementara di bumi. Saya mengulang-ulang dari atas tadi, dan semoga dengan diulang-ulang ini, saudara mengerti bahwa perkara yang di atas jauh lebih bernilai dari semua, perhatikan, semua yang ada di bumi ini. Karena semua yang di bumi ini sementara saja. Ada orang yang mencari harta banyak. Sampai hari Minggu tidak ke gereja. Alasannya cari uang. Cari duit. Tidak ada punya waktu baca firman. Tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada waktu melayani. Duit. Waktu mati duitnya juga tinggal. Mau kumpul berapa banyak, tinggal. Saya udah kasih kesaksian banyak yang saya kenal. Cari duit. Perusahaannya banyak, rumah besar, hartanya puluhan miliar, ratusan miliar. Kita juga baca di koran. Saudara tahu yang punya Apple, Steve Jobs, waktu mati meninggalkan berapa miliar dolar. Tinggal. Setengah mati dia cari, saudara. Tinggal.
Gak dibawa. Karena semua yang ada di bumi ini sementara, tinggal. Kekayaan, prestasi, harta, tinggal. Juga kesusahan. Engkau yang sedang bergumul berat. Waktu engkau meninggal, semua kesusahan tinggal, saudara. Amin. Tinggal. Karena itu, jangan fokus kepada hal-hal sementara yang ada di bumi ini. Yang semuanya akan habis, berlalu. Tanpa bekas. Bawalah sesuatu yang bernilai kekekalan. Kan itu harus fokus kepada kekekalan. Yaitu bagaimana engkau membangun hubungan yang intim bersama Tuhan. Bagaimana engkau menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana engkau melakukan kehendak Tuhan, mengabarkan kabar baik. Sehingga ketika ada orang yang bertobat, engkau dapat kredit poin dari pelayananmu. Karena namamu akan dicatat di sorga. Untuk setiap jiwa yang kau bawa kepada Tuhan. Itulah tabunganmu untuk kekekalan. Setiap orang yang kau layani, engkau layani dan kau menjadi berkat, itu dicatat sama Tuhan. Itu bernilai kekekalan, saudara. Engkau hidup dalam kebenaran, itu dicatat oleh Tuhan sebagai satu kebenaran. Yang bernilai kekekalan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita harus mengerti ini. Nah kalau kita mengerti ini, maka akan membuat perbedaan dalam kita menjalani hari-hari kita, saudara. Yang setuju bilang amin. Ya, akan membuat perbedaan. Saya sejak lahir baru belajar mencoba mengerti apa yang paling penting dalam hidup ini. Satu kesimpulan saya, yang paling penting dalam hidup ini, yaitu berjalan bersama Tuhan. Melakukan kehendaknya, memuliakan namanya. Pak Bet pegang mic. Saya ingat ada satu lagu lama yang saya juga sering nyanyikan dulu. Ini tiba-tiba muncul. Lagunya ini Pak Bet. Yang terutama, ayo kita nyanyi yuk. Ayo nyanyi itu ya. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini. Ulang lagi, sekali lagi, yang terutama. Terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama. Mari kita sama-sama angkat tangan, katakan haleluya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Sama-sama katakan saya mau cinta. Tepuk tangan yang cinta Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah saudara, setelah saya ikut Tuhan lahir baru, saya mencoba belajar mengerti apa sih yang paling bernilai, yaitu nilai kekekalan saudara. Apa yang terutama dalam hidup ini, yaitu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan namanya, melayani Dia. Dan mengapa saya bisa melayani sampai hari ini 27 tahun saudara. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan udah melayani 40, 50, 60 tahun. Kenapa? Kalau saudara tanya sama semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, jawabannya sama. Melayani Tuhan adalah sukacita. Melayani Tuhan, mengiring Tuhan, itu membuat kita berarti hidup ini. Berbahagia ketika orang-orang diberkati melalui pelayanan kita. Kita berbahagia yang gak bisa digantikan dengan apapun dari dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan,
Ayo, saya mengajak saudara di hari Natal ini. Mari kita beralih kepada yang benar yang Tuhan mau. Pikirkan perkara yang di atas. Cari dan pikirkan hal-hal tentang Allah. Mengenal Dia lebih lagi. Mengenal perintahnya, rencananya, keinginannya, kasihnya buat kita. Sesuatu yang bernilai jauh dari apa yang ada di bumi yang sementara ini. Mari lihat yang kedua. Mengapa kita harus cari perkara yang di atas? Memikirkan perkara yang di atas. Karena perkara-perkara yang di atas memberikan kita apa? Pengharapan, saudara. Memberi kekuatan, ketenangan, dan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, tentang janji Tuhan, kuasanya, rencananya, pribadi Allah yang setia, yang dahsyat, semuanya memberikan pengharapan, saudara. Dan di dalam pengharapan kita dapat kekuatan, semangat menjalani hari-hari yang berat di dunia ini. Saya juga sama istri juga mengalami juga pergumulan-pergumulan dalam pekerjaan, dalam hal keuangan dan segala sesuatunya. Tapi karena kami fokusnya selalu kepada Tuhan, kami mengenal Tuhan. Kami selalu belajar untuk lebih kenal dan lebih kenal. Makanya hidup kami penuh sukacita walaupun mengalami pergumulan. Karena kami punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Saya sering cerita segala sesuatu. Ini anak saya mau nikah, saudara. Anak saya mau nikah di Jakarta. Nanti bulan Agustus. Biayanya cukup besar, saudara. Saya harus siapkan biaya yang cukup besar. Kami nggak punya uang cash. Saya ada rumah sih di Cemara Asri. Mau saya jual. Belum kejual-jual, saudara. Saya cuma bilang sama istri, gak apa-apa, nanti tunggu waktunya Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyediakan. Mengapa saya bisa ngomong begitu? Karena saya kenal Tuhan. Perjalanan bersama Tuhan 27 tahun. Saya mengalami banyak hal, Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan gak pernah lupakan, Tuhan gak pernah biarkan. Tuhan selalu tepat waktu. Our God is the last minute God. Tuhan kita itu Tuhan last minute yang kadang-kadang sepertinya terlambat, tapi enggak, dia enggak pernah terlambat. Pengharapan dalam Tuhan enggak pernah sia-sia. Karena saya kenal gitu, hidup saya penuh sukacita, tenang, tidurnya nyenyak. Itu saya bilang, ketika kita mengenal Tuhan, fokus kepada perkara di atas, mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi respon kita, saudara. Amin. Karena itu mari kita memikirkan hal-hal di atas. Sementara kebalikannya, kalau kita memikirkan hal-hal yang di bumi ini, pergumulan, utang banyak nih belum bisa bayar, tagihan-tagihan, anak-anak masih kecil, nanti kalau kuliah biaya besar, kalau sakit gimana, dan sebagainya. Itu membuat kita stres, depresi, galau, takut, khawatir, bimbang, lemah. Tambah lagi kalau cuma mikirin hal-hal yang di bumi, soal kedagingan, hawa nafsu kita yang mau kita puaskan, kita tersesat, saudara, menderita. Tidak ada pilihan tengah-tengah. Gak ada. Coba angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Semua. Bilang tidak ada tengah-tengah. Gak ada. Kita suka kali tengah-tengah. Tidak ada. Cuman dua aja, ikut Tuhan atau ikut dunia. Fokus sama Tuhan atau fokus sama dunia. Gak ada tengah-tengah. Gak ada. Kita gak bisa pilih dua-dua, saudara. Karena hari ini Tuhan mau ingatkan kita, ayo pilih fokus kepada perkara yang di atas. Supaya hidupmu berbahagia. Amin. Ya, mengapa kita harus cari perkara yang di atas? Karena perkara yang di atas memberikan kita kekuatan, pengharapan, sukacita, kedamaian, dan kemenangan, saudara. Dalam Hosea dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Binasa, saudara. Khawatir, takut, sesat, salah jalan, lemah, putus asa. Tapi jika kita fokus kepada Tuhan, kepada kasih-Nya, kepada kuasa-Nya, kepada rencananya, kepada kesetiaannya, kepada perintahnya, pasti kita akan menjalani kehidupan ini dengan cara yang berbeda. Saya kasih satu kesaksian dari Rasul Yakobus ini
beda dengan Yakobus, Rasul Yakobus, bukan. Yakobus yang lain, saudara. Dia tulis begini, tapi barang siapa, artinya jika saudara dan saya, dia tulis gini, barang siapa meneliti, katakan meneliti, ya, meneliti hukum yang sempurna. Apa yang hukum yang sempurna? Firman Tuhan. Barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu yang suka baca, suka merenungkan, suka belajar firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Tekun, saudara. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Sama-sama baca, ia akan berbahagia. Kata berbahagia ini, saudara, punya makna yang besar. Gak cuman bahagia, ketawa-ketawa. Bukan, saudara. Kata berbahagia di sini punya makna yang luas. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan, ada kelimpahan, saudara. Ada pengurapan di dalamnya. Saudara, makanya kalau kita fokus kepada hal-hal yang di atas, firman Tuhan, kehendak Tuhan, kita meneliti, kita menekuninya, firman Tuhan bilang kita berbahagia. Hari ini saya mau bilang, saya nggak salah pilih jalan hidup. Saya berbahagia. Tiap hari saya sama istri berbahagia. Seringkali orang bahagia ketika melakukan satu momen-momen tertentu. Kami keluarga every day, every time, everywhere, every place, we feel happy. Kami bahagia, kami sukacita. Karena kami ikut Tuhan, sungguh-sungguh saudara. Saya mengajak, ayo kita sama-sama berfokus kepada perkara-perkara yang di atas. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, mengapa kita harus fokus pada perkara yang di atas? Karena jika pikiran dan hati kita dipenuhi dengan perkara yang di atas, maka hal itulah yang akan mendorong dan menuntun kita dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita fokus yang di atas, seperti saya bilang tadi, jalani hidup ini berbeda, saudara. Karena apa yang kita pikirkan itu, yang mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi cara hidup kita, tindakan, respon, dan sebagainya, saudara. Ya, saya ingin kasih lihat ini. Ini pernah saya kasih lihat beberapa tahun yang lalu. Nah ini ya. Bersyukur saudara yang pernah lihat lagi. Yang belum belajar. Ini otak kita saudara. Pintu masuk di otak kita itu, pikiran kita itu cuma dua. Lihat dan dengar. Itu pintu masuknya. Masuk ke otak. Nah di otak ini ada proses. Kalau kita lihat atau dengarnya yang jelek, maka ada namanya automatic sinful thought. PDO, pikiran dosa otomatis. Kamu lihat film porno, masuk lihat mata atau dengar desahan-desahannya, berproses di pikiranmu, lalu berproses di otakmu, masuk, hormonnya akan mendorong. Maka gak heran kalau orang yang suka nonton film porno, dia suka cabul. Ngomongnya cabul, tindakannya cabul, pikiran cabul, dan dia suka pergi jajan. Tahu jajan? Suka main perempuan. Itu yang masih normal-normal. Yang gak normal dia memperkosa, saudara. Kalau dia suka nonton yang buruk-buruk, itu mempengaruhi semua. Saya nggak suka nonton film horor, saudara. Nggak mau. Nah, karena itu jangan suka melihat yang sembarangan dan mendengar yang sembarangan. Sebaliknya, kalau kita melihat dan mendengar yang baik, namanya pikiran benar otomatis. Tadi video pikiran dosa otomatis. Sekarang pikiran benar otomatis. Makanya saya suka lihat kalau di Facebook, lihat medsos, saya suka lihat hal-hal tentang kebaikan. Saya suka share di grup jemaat. Kalau kita melihat ada orang menolong, orang ini baik hati,
sayang binatang, itu mempengaruhi kita. Kita jadi sayang binatang, kita juga suka berbuat kebaikan. Amin. Nah, saya kasih contoh ini, saudara. Nih, ini baru terjadi 1 bulan belakangan. Berita kalau saudara lihat di Google, ada anak SMP 4 orang memperkosa dan membunuh siswi SMP lainnya. Itu siswi itu pulang sekolah, ditarik, diperkosa lalu dibunuh. Berapa hari kemudian ketemu, saudara. Ternyata yang bunuh 4 orang nih, anak SMP juga. Ditanya, kenapa bisa sampai memperkosa dan membunuh? Karena mereka suka nonton film porno. Nih. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita masukkan ke dalam otak kita, apa yang kita fokuskan, itu mempengaruhi tindakan kita, respon cara hidup kita. Ini orang tuanya pasti orang tua brengsek yang gak pernah mendidik anak-anaknya. Tapi kalau orang tuanya didik anak-anaknya, sekolah minggu, ajarin firman, kasih teladan, gak mungkin sampai ada kejadian seperti ini. Amin? Betul gak? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pernah dengar ilustrasi tentang serigala baik dan serigala jahat dalam diri kita. Yang mana kita kasih makan lebih banyak, itu mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Kalau serigala baik itu yang kita masih makan lebih banyak, kita jadi baik. Nah, sekarang fokus hidup kita kepada hal-hal yang di bumi, kepada nafsu, atau kepada hal-hal yang di atas, perkara-perkara surgawi. Itu mempengaruhi kehidupan saudara dan saya. Tadi Yakobus sudah bilang, kalau kita fokus kepada hal-hal yang di atas, perkara firman Tuhan, kehendak Tuhan, surgawi, kita berbahagia. Bilang amin. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan dalam upaya mencari dan memikirkan perkara yang di atas? Gampang. Pertama, cari dan pikir. Harus ada usaha, saudara. Mencari, baca firman, lihat khotbah, dengar khotbah, saudara. Lihat hal-hal yang Tuhan inginkan itu apa. Cari, pikirkan, renungkan. Saya sering bilang sama saudara, hal-hal simpel dalam perjalanan hidup saya, sebagai contoh. Saya seringkali mengkondisikan untuk memikirkan Tuhan. Saya putar lagu rohani, saya cari-cari medsos yang bersifat-sifat hal-hal yang baik. Cari dan pikirkan itu. Yang kedua, Filipi pasal 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh, saudara. Cari, pikir, taruh, saudara. Angkat tangan saudara. Semua. Begini, cari, pikir, udah dapat, taruh sini. Apa yang ditaruh? Pikiran dan perasaan Kristus. Maka itu akan mendrive hidup saudara, mendorong hidup saudara. Saya suka memberi, saudara. Saya suka memberi. Karena apa? Suka lihat juga. Wah, memberi itu selalu kembali kepada si pemberi. Bukan karena mau dapat upah, enggak. Karena memang saya belajar memberi. Nah, mari lihat yang ketiga. Lakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Nah, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu, maka sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Lakukan dulu firman Tuhan, ikuti Tuhan sungguh-sungguh, fokus kepada hal-hal surgawi, maka damai sejahtera itu akan memenuhi hati dan pikiran kita. Saya men-challenge saudara di akhir tahun ini, di hari Natal ini, ayo rubah fokus hidupmu. Pikirkan, cari, dan pikirkan perkara yang di atas. Amin. Maka saya challenge saudara. Betul nggak saudara dapat damai sejahtera? Kalau saudara nggak dapat, ngomong sama saya. Pak, saya udah fokus sama Tuhan, kok saya nggak damai? Ngomong sama saya. Bisa challenge saya. Saya challenge saudara. Saya tantang saudara. Ayo, fokusnya kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, saya akhiri dengan kesaksian. Saya dapat klip bagus sekali, bagaimana seseorang yang sudah hancur hidupnya. Hancur, sehancur-hancurnya. Ini klipnya tulisannya cepat.
Dia seorang pecandu narkoba, berapa kali overdosis, keluarganya udah bilang begini, kamu nih emang ditentukan untuk hidup menderita sengsara, kamu gak punya harapan lagi. Berapa kali overdosis, teler melulu kerjaan, ini cewek saudara. Tapi satu kali dia dengar ada orang menginjil, dan dia menyambut berita Injil, berita baik itu. Dia menyambut, dia buka hati, dia terima Yesus. Lalu dia menjalani hidup baru bersama Tuhan. Dia jalani hidup baru bersama Tuhan. Tahu, seperti yang saya korbankan di hari Natal kemarin, Yesus datang. Dia mau menyelamatkan dari dosa, dia mau memulihkan, memberkati, dan dia memberi hidup baru. Cewek ini hidup baru. Sekarang dia punya anak 2. Dibilang dia ibu yang bangga dengan 2 orang anak. Jadi istri yang berbakti kepada suaminya. Dia punya rumah baru, nanti saudara lihat. Silakan Kiel ditampilkan, lampunya tolong dimatikan. Dia adalah homeless, setiap hari dia bergumul, nah ini dia. Berapa kali overdosis. Hidupnya sepertinya ditentukan untuk mengalami tragedi, tapi Tuhan punya kehendak perencanaan lain. Dia menyerahkan hidup pada Tuhan dan inilah hidup dia sekarang. Hari ini dia seorang ibu yang bangga dengan 2 orang anaknya. Dia seorang istri yang berbakti kepada suaminya dan bersama mereka baru beli rumah yang pertama. Familinya satu kali familinya mengira bahwa crack kokain itu menghancurkan hidupnya. Tidak ada yang pikir dia bisa selamat. Nah, kisah hidupnya ini menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Ini dia. Kalau engkau percaya kepada mukjizat dari Tuhan, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk hidupmu, disuruh hubungi itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu kabar baiknya buat kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan. Kini Natal telah datang lagi. Semakin rindu ku rasa di hati. Inginnya diriku memeluk dirimu. Dan ucapkan salam bagimu, Mama. Selamat hari Natal. Mama, damai selalu bersamamu. Papa, selamat hari Natal. Walau ku jauh darimu, namun Yesus Putra Natal selalu dekat di sisimu, Mama.